bersama dengan istri dan anak-anak kami, saya menyapa Bapak Ibu Saudara terkasih yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kita akan langsung pada firman Tuhan pada siang hari ini. Pada bulan Februari yang lalu kita belajar bahwa Allah itu ingin dikenal. Allah ingin dikenal, maka Allah menyediakan sarana bagi manusia sehingga manusia itu dapat atau mampu mengenal Dia. Sarana pertama dinamakan wahyu umum. Disebut wahyu umum karena dalam hal ini Allah menyatakan dirinya secara umum kepada setiap orang. Allah menyatakan dirinya kepada setiap manusia secara universal melalui ciptaannya. Ketika kita melihat ciptaan, harusnya pikiran kita terbawa atau dituntun kepada satu realitas bahwa ada yang menciptakan semua ini. Allah menyatakan dirinya melalui pikiran manusia. Allah menyatakan dirinya di dalam hati setiap orang. Itu wahyu umum. Dan batasan wahyu umum adalah bahwa seharusnya manusia bisa tahu bahwa Allah itu ada. Batasannya adalah supaya manusia itu memiliki pengetahuan tentang Allah, sehingga manusia tidak perlu sebenarnya menyembah berhala atau menyembah patung atau menyembah sungai, matahari atau apapun yang merupakan ciptaan yang ada, atau bahkan tidak perlu manusia itu membuat sesuatu untuk disembah, karena Allah menyatakan dirinya, sehingga manusia itu harusnya tahu bahwa Allah itu ada. Kemudian kita mengenal sarana yang kedua, yaitu wahyu khusus. Disebut wahyu khusus karena memang ini Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang beriman seperti kita, melalui kitab suci atau Alkitab yang kita miliki, dan juga melalui pribadi Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, hidup di dunia, mati, bangkit, naik ke sorga, dan saat ini duduk sebelah kanan Allah Bapa. Dan tujuan dari wahyu khusus ini adalah agar kita bisa mengenal Allah yang benar dengan cara yang benar. Namun Bapak Ibu, tidak cukup di situ. Selain kita diinginkan atau dimaksudkan oleh Tuhan untuk mengetahui tentang Dia atau mengenal tentang Dia, Tuhan juga mau supaya kita atau manusia menjadi orang-orang yang beriman. Tuhan juga mau supaya orang-orang atau manusia ciptaannya itu percaya kepada Dia. Iman adalah kepercayaan kepada Allah. Itu yang pertama, ya. Hal yang pertama tentang iman adalah percaya atau kepercayaan kepada Allah. Nah, coba kita lihat kembali ayat yang berulang kali kita telah baca, sampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan dari tempat ini. Mari Bapak Ibu kita kembali kepada Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai ayat 4. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 4. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya, kita baca bersama-sama karena hanya ada 4 ayat, sedikit saja. Kita akan baca langsung, ya, bersama-sama. Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat
telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, ini yang akan coba kita renungkan sebentar. Tapi saya berikan dulu sebentar beberapa hal supaya kita mengerti konsep dari iman ini, ya, konsep dari iman, sehingga kita nanti bisa mengerti atau bisa mengenali, mengidentifikasi, ya, sebenarnya iman kita itu iman seperti apa sih? Iman yang kita miliki sejauh ini atau sampai hari ini yang kita anggap sebagai iman itu yang mana? Ya. Jangan sampai nanti sesuatu yang tragis terjadi pada penghujung, ya, kehidupan ini. Jangan sampai suatu kali kelak kita pikir kita sudah beriman, padahal ternyata itu bukan iman yang menyelamatkan. Maka ini penting sekali saudara perhatikan, karena nanti saya akan giring pada poin yang terakhir nanti. Iman itu harus pada sebuah komitmen. Faith as commitment. Iman sebagai komitmen. Harus sampai pada situ Bapak Ibu. Iman itu harus sampai pada sebuah komitmen. Ya. Itu baru menyelamatkan. Jadi saya ambil waktu sedikit beberapa menit untuk memberikan beberapa konsep, ya. Kita belajar bersama-sama. Tolong dibantu kok macet di sini. Ya, yang saya sebut dimensi iman. Jadi dalam kekristenan Bapak Ibu, kita mengenal 3 dimensi iman atau 3 aspek atau bentuk dari iman itu. Pertama disebutkan notitia. Ini bahasa Latin ya Bapak Ibu ya. Notitia yaitu dimensi intelektual dari iman. Notitia ini berarti mengetahui bahwa Allah itu ada. Pengetahuan, kognisi atau rasio. Manusia bisa mengetahui bahwa Allah ada. Secara sederhana berarti pengetahuan atas apa yang kita percaya. Dalam hal ini yang kita percaya adalah Allah. Jadi ini soal data, ini soal informasi, soal fakta yang bisa kita pahami secara intelektual. Notitia. Itu yang pertama. Yang kedua disebut asensus. Ya. Asensus. Ini merupakan dimensi emosional dari iman. Dimensi perasaan. Asensus berarti percaya dan takut kepada Allah yang ada itu. Yang pertama tadi notitia, tahu bahwa Allah ada. Yang kedua, masuk pada asensus, itu berarti kita percaya dan takut kepada Allah yang ada. Di sini persetujuan dan pengakuan pada objek iman itu. Tetapi iman, ya, pada 2 dimensi ini atau pada dimensi notitia dan asensus itu belum menyelamatkan. Artinya jika seseorang tahu bahwa Allah ada, dia percaya bahwa Allah ada, bahkan dia sudah takut kepada Allah. Perhatikan ya, dia tahu Allah ada, dia percaya kepada Allah yang ada, dan dia takut kepada Allah yang ada. Tapi sampai di situ Bapak Ibu belum juga menyelamatkan. Itu sebabnya dalam Yakobus, coba ya Desi bantu saya. Itu sebabnya ini sesuatu yang sangat menggetarkan kita ya. Dalam Yakobus 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Iya. Itu baik. Iya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Nah, dan mereka gemetar. ya, coba perhatikan sekali lagi dia lebih tegas lagi, lebih kuat lagi, coba. Engkau percaya bahwa hanya ada satu
arah saja, Ya. itu baik. Ya. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Iya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya setan itu percaya. Setan itu beriman pada dua dimensi ini. Setan itu tahu bahwa ada Allah, dan setan itu percaya bahwa Allah itu ada, dan dia takut, dikatakan gemetar. Benar ya? Gemetar ya? Jadi kalau ada manusia yang tidak percaya kepada Allah, ya, itu lebih setan dari setan. Setan aja percaya loh. Bukan hanya percaya, bahkan dia gemetar, dia ketakutan. Kalau kita lihat ada banyak kisah-kisah dalam Injil di mana setan itu begitu takut sama Yesus. Dia takut sekali. Jadi kalau ada manusia yang tidak percaya kepada Allah, saya katakan itu lebih setan dari setan loh. Tolong bilang samping kanan atau samping kiri. Setan aja percaya loh pada Allah. Setan aja percaya pada Allah loh. Ya. Dan dia takut. Dia takut. Kalau ada manusia yang tidak takut kepada Tuhan, itu lebih setan dari setan. Dikatakan dia gemetar, mereka gemetar. Coba Desi sekali lagi. Ya. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Iya. Itu baik. Iya, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu Iya. dan mereka gemetar. Ini saudara, jadi kita perhatikan, kita coba diagnosa atau coba selidiki iman kita sejauh mana sih? Jangan-jangan kita belum sampai pada imannya setan. Dia percaya, manusia percaya kepada Allah tapi dia nggak takut, berarti masih kurang dari setan. Ada manusia nggak takut sama Tuhan? Ada manusia nggak takut sama Tuhan? Saya geleng-geleng kepala sampai pusing ya. Kok ada manusia nggak takut sama Tuhan loh? Gak gemetar sama Tuhan loh. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah lihat, pernah tahu orang-orang seperti itu, tidak takut sama Tuhan. Lah kalau tidak takut sama Tuhan, sama siapa lagi takut? Apalagi sama orang tua. Dideke-deke. Sama Tuhan aja pun nggak takut. Apalagi sama yang lain. Apalagi sama teman-temannya, apalagi sama manusia. Tapi di sini dikatakan setan pun gemetar. Namun ada aspek yang ketiga. Jadi sampai di sini sampai aspek kedua, ya, asensus. Pertama tadi noticia, ya. Yang kedua asensus. Tapi yang ketiga adalah fiducia. Coba kita baca bersama-sama. 1 2 3. Fiducia. Ini bagus juga nanti buat nama anak ya. Kalau ada 3 anaknya, pertama si noticia, yang kedua si asensus, yang ketiga fiducia ya. Bagus ya. Nah, tapi kalau cuma satu, buat aja namanya si fiducia. Karena fiducia inilah iman yang menyelamatkan. Amin. Setan itu tidak nyampe di sini. Karena pada aspek yang ketiga atau dimensi yang ketiga, fiducia itu berurusan dengan praktis, ya, dimensi praktikal dari iman, ya. Pertama tadi noticia itu dimensi intelektual, dia tahu tentang Tuhan, dia tahu Alkitab, dia tahu firman Tuhan, tahu banyak. Kalau sermon sama Bapak ini bisa sampai pagi. Ya, dari malam sampai pagi, bahkan besoknya lagi sanggup dia. Tahu banyak. Itu semua di otak, tahu semua. Ya, itu noticia. Ada lagi, ya. Sampai asensus. Menggebu-gebu, perasaannya menggebu-gebu, ya. Tuhan hebat luar biasa, menggebu-gebu dia. Nah, ini pun, ya, kita bisa melihat manusia seperti ini. Tapi nanti Bapak ini umbang lonong ini. Tama-tama semangat, ya, semangat. Kemudian bulan kedua nggak kelihatan lagi batang hidungnya. Iya. Iya, nggak kelihatan Bapak ini lagi. Kemana itu Bapak Haryanja? Ya, kebetulan nggak ada di sini ya. Haryanja aja lah ya. Yang kemarin yang semangat loh, mau buat itu, udah hilang. Ya, karena dia mungkin entah dapat program atau gimana, nggak tahu kita. Tapi semangat dia dalam 1 bulan itu. Tiap kali datang ibadah, tapi tiba-tiba menghilang. Itulah asensus. Ya. Ada kan firman Tuhan katakan juga kan, firman Tuhan ditaburkan, dia semangat menerima firman Tuhan, tapi kemudian nggak bertumbuh firman itu. Tapi yang Tuhan mau harus sampai fiducia. Coba kita baca bersama-sama sekali lagi. Fiducia. Ya. Ini iman yang menyelamatkan. Ya. Berarti, artinya ya, arti dari fiducia ini,
sebuah kepercayaan yang disertai komitmen penuh kepada Allah. Katakan komitmen penuh. Iya. Pada dimensi inilah saya sebutkan iman sebagai komitmen. Jadi iman kita harus menjadi komitmen. Amin. Bukan cuma perasaan, bukan cuma di pikiran, tapi harus sebuah komitmen, harus menjadi praktek, harus menjadi praktis. Ya, itu baru menyelamatkan. Itu iman yang sejati. Suatu komitmen kepada Allah. Nah, di sini iblis tidak punya, Bapak Ibu. Iblis tidak mau komitmen kepada Allah. Dia selalu memberontak kepada Allah. Dia tahu, dia percaya, dia gemetar, dia takut. Tapi sampai komitmen dia tidak sampai. Ya, dia memberontak. Jadi kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Sejauh mana atau sampai di mana sebenarnya iman kita. Yang kita pikir-pikir selama ini, saya sudah beriman. Ketika ada hamba Tuhan bicara lagi tentang iman, apalagi yang mau dibicarakan tentang iman sih? Saya sudah tahu kok, dari kecil udah beriman kok. Seringkali begitu Bapak Ibu ya. Coba kita periksa sejauh mana iman kita. Ya. Iman komitmen ini berarti menyandarkan seluruh beban kepada Yesus Kristus, mempercayakan seluruh hidup kita kepada Kristus. Maka di sini seseorang itu harus secara pribadi mengambil keputusan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin. Bukan lagi iman karena musim, bukan lagi iman karena sakitnya sembuh, bukan lagi iman karena duitnya banyak, bukan lagi iman karena cuaca baik, bukan lagi iman karena ikut-ikutan. Ya, orang lain beriman, dia beriman. Orang lain macet, dia pun macet. Enggak lagi, tapi sebuah keputusan pribadi karena dia sudah mengerti secara pribadi. Bukan lagi iman karena disuruh orang tua ibadah, dia ibadah, dimarahin orang tua baru datang ibadah, dimarahin pendeta baru datang ibadah. Enggak lagi. Tapi sudah sampai pada komitmen. Dia sudah mengerti secara pribadi. Makanya ada sebuah lagu, ya. Pada satu baitnya itu, walau sendiri ku tetap ikut. Amin. Amin. Ini pribadi Bapak Ibu. Ya. Walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri kita tetap ikut. Kita tetap komitmen walau sendiri. Karena Bapak Ibu seringkali ketika banyak orang ya, kita luar biasa. Itu namanya iman kolektif ya. Ada sebuah ilmu namanya psikologi massa. Jadi keberaniannya itu karena bersama-sama. Ada banyak orang seperti itu. Kalau dia sendiri kayak keong ya. Kalau sendiri, tapi kalau sama-sama ada temannya Batak semua, ada 5 orang Batak. Arwah katanya kan. Tapi coba dia sendiri. Ngirpuk dia. Ini nggak bisa ini begini. Kalau banyak orang dia berani. Sebenarnya dia nggak punya kekuatan, dia tidak terlalu jauh tapi dia mengandalkan teman-temannya. Tetapi yang dimau atau diinginkan oleh Tuhan, walau sendiri kita tetap setia. Amin. Ini yang susah Bapak Ibu. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Dulu ya, Bapak Gembala buka ibadah 2 kali. Karena Batam ini kan daerah industri, banyak orang pekerja. Jadi pada hari Minggu juga ada orang yang masuk kerja. Jadi maksud beliau sebenarnya baik supaya yang sore, yang masuk kerja pagi bisa ibadah sore. Kira-kira begitu maksudnya. Tapi pada saat itu ada jemaat lihat-lihat orang. Udah datang ke gereja, tapi dia lihat dari jendela, nggak ada orang katanya. Dia nggak masuk ke gereja. Nah ini dia. Kok lihat orang, udah di depan gereja loh. Dia pulang lagi karena nggak ada orang. Karena sudah dibuka ibadah sore untuk dia. Tapi dia lihat nggak ada orang di depan, nggak ada orang di dalam gereja, dia pulang. Dia ngomong lagi, saya sebenarnya datang Om ke gereja. Udah sampai saya di gereja, cuma saya lihat nggak ada orang katanya. Saya pulang lagi ke rumah. Coba. Berarti belum nyampe ke sini, belum pribadi dia. Ya. Masih ikut-ikut orang, kalau rame datang. Anak-anak muda juga sering kayak gitu ya, anak muda. Kenapa nggak datang ibadah? Jaya, nggak ada temanku katanya. Mana si Jaya? Mana si Jaya? Padahal masih banyak orang loh, tapi karena cewek-cewek, dia tidak anggap itu temannya. Ya.
Sering kayak gitu Bapak Ibu. Ya, lihat-lihat orang. Bapak Ibu, lebih baik sendiri masuk sorga daripada berjuta orang bersama berjuta orang masuk neraka. Amin. Itu dia fidusia. Ya kalau sudah tahu ibadah itu benar, ya lakukan walaupun kau sendiri, walaupun kau berdua, lakukan itu. Amin. Tapi orang nggak berani sendiri. Jelas-jelas lu mau ke sorga lo, tapi dia tidak mau sendiri. Milih mana? Rame-rame ke neraka atau sendiri ke sorga? Milih mana, anak muda? Rame-rame ke neraka atau sendiri ke sorga? Milih mana? Harus begitu. Amin ya. Tuhan catat itu, malaikat catat. Ya, udah habis waktu saya ini. Aduh, tadi kebanyakan kesaksian. Banyak hari ini kesaksiannya. Udah habis, baru pendahuluan udah habis waktu saya. Aduh, nanti lapar lagi katanya. Jadi harus sampai sini Bapak Ibu ya. Katakan komitmen. Komitmen. Iya. Ini yang kita lihat Bapak Ibu. Ya, kita masuk pada contoh ya dalam Alkitab ya. Saya cepat-cepat saja. Ini iman Habel. Coba Desi bacakan sekali lagi langsung ayat yang keberapa itu? 2 ya. 3 ya. Langsung Habel. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik Iya. daripada korban Kain. Iya. Dengan jalan itu, Wah. ia memperoleh kesaksian kepadanya Iya. bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Iya. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Amin Bapak Ibu. Saya pakai waktu sedikit lagi Bapak Ibu ya. Saya izin ya. Bisa ya? Ya, supaya kita lihat contoh iman yang menyelamatkan itu. Itu seperti iman Habel. Ya. Iman Habel itu dikatakan karena iman Habel ia mempersembahkan korban kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, iman itu akan mengaktifasi manusia. Iman itu akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Kalau orang beriman itu tidak mungkin dia tinggal diam, nggak tenang dia itu tinggal diam. Pasti ada sesuatu yang ingin dia lakukan. Coba cek hatimu. Pernahkah ada sesuatu yang pengen kau lakukan untuk Tuhan karena dia sudah baik, karena Tuhan itu sudah menyelamatkanmu, karena Tuhan sudah memberkatimu begitu limpah. Coba cek dulu. Coba cek dulu. Itu nggak bisa dibohong-bohongi Bapak Ibu dan tidak bisa dipaksa. Kalau orang itu beriman, ada sesuatu dalam dirinya itu, saya pengen melakukan sesuatu sama Tuhan. Coba cek hatimu. Pernah nggak ada seperti itu? Ya. Tidak mungkin dia tenang dia duduk aja. Kalau dia beriman, tidak mungkin. Karena iman itu akan mengaktifkan, akan memotivasi, akan menggairahkan dia untuk melakukan sesuatu. Karena dia tahu ada Allah yang baik yang telah menolong dia. Dan kalau orang beriman telah digerakkan Tuhan, dia tidak akan tidur. Ya. Dia tidur, tapi dia tidak bisa tidur kalau dia tidak melakukan apa yang digerakkan Tuhan itu. Mengerti ya? Contohnya nih, Pak Utagaul digerakkan Tuhan mau memberkati saya. Contohnya nih, contoh Pak ya, ayo berkati hambanya Bapak Hadasa. Kata Tuhan kepada Pak Utagaul. Pak Utagaul itu kan digoncang terus sebelum dia melakukannya. Pernah nggak saudara mengalami seperti itu? Kalau nggak pernah, minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Nah ini iman fidusia tadi. Nggak ada yang menyuruh. Kita melihat nanti ya, bagaimana Habel ini ya. Ini orang beriman. Ya, akan bertanya-tanya dalam hatinya. Tuhan, apa kiranya yang bisa saya lakukan ya Tuhan? Ya anak muda ya, coba sekali-sekali bertanya sama Tuhan ya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan Tuhan? Cobalah. Supaya Tuhan jawab nanti. Pasti Tuhan jawab di hatimu. Kalau enggak Tuhan jawab, tanya Pak Utagaul, tanya Pak Gembala. Untuk membantu ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan gerakkan di hatimu. Karena iman
maka Habel mempersembahkan korban. Nah, di sini Habel mempersembahkan korban. Ini dia, ini yang dia lakukan. Iya. Dan kemudian yang kedua, karena iman Habel, persembahannya lebih baik daripada Kain. Iya. Habel tadi sudah mempersembahkan korban, tetapi Habel bukan hanya mempersembahkan korban, bukan hanya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi dikatakan firman Tuhan, ia mempersembahkan yang lebih baik dari Kain. Jadi bukan hanya melakukan, tapi juga dia memikirkan kualitas. Ini orang beriman, Bapak Ibu. Jadi orang beriman itu tidak hanya melakukan sesuatu, tapi dia memikirkan, ini gimana ya, baik nggak ini? Kalau saya kasih pisang ini, bagus juga kualitasnya. Dia pilih itu. Ya. Habel tidak asal. Terkadang manusia asal. Ih, tahu nilainya, nah kan? Ih, tahu nilainya. Untung aja masih saya kasih. Tapi asal. Artinya asal-asalan. Menjadi asal-asalan. Asal-asalan semua. Ya. Ibadah asal maruk. Nyanyi asal. Jangan Bapak Ibu ya, main musik asal, main piano asal, singer asal, WL asal, khotbah asal. Gak boleh Bapak Ibu seperti itu untuk Tuhan. Amin. Jangan asal-asalan. Saya sering tidak persembahan Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan sendiri, karena kami di depan. Karena saya takut sama Tuhan. Kalau saya berikan yang asal sama Tuhan, kita katakan untuk Tuhan, tapi asal madong. Itu nggak benar, itu sikap yang salah Bapak Ibu. Orang beriman itu tidak seperti itu. Ya. Dia memikirkan ini pantas enggak ini untuk Tuhan. Habel itu memikirkan ini pantas enggak untuk Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan, Habel mempersembahkan yang lebih baik. Persembahannya lebih baik daripada Kain. Mengapa lebih baik? Berarti dia memikirkan kualitas. Amin. Ya. Semua kita yang di sini, apalagi yang melayani, pikirkan kualitas pelayananmu. Engkau main bass, pikirkan kualitas bassmu. Engkau main drum, pikirkan kualitas. Saya senang, saudara ya. Saya bangga sekali. Dia les loh Bapak Ibu. Untuk drum, dia bayar supaya permainan lebih baik. Itu yang hebat. Ya. Jangan asal Bapak Ibu. Ya. Kalau saya khotbah, bisa seharian saya baca Alkitab, bisa seharian saya riset supaya memberikan yang terbaik dalam pelayanan saya. Ya. Apalagi malam minggu, kadang saya tidak bisa tidak tidur saya. Tadi malam juga, saya udah tidur. Loh, abang belum tidur kata dia. Ya saya persiapan, sambil nungguin air juga memang. Air kami ini memang belakangan ini masalah lagi ya. Saya kembali lagi ke Alkitab saya kejar air lagi untuk mempersiapkan firman Tuhan buat saudara. Minimal 3 halaman Bapak Ibu. Jangan sampai kita datang ke mimbar ini. Saya tidak tahu tadi ternyata saya pelayanan hari ini. Terus gimana? Kapan persiapannya? Berarti nggak persiapan Bapak ini. Baru tahu dia bahwa ternyata dia jadwal hari ini. Terus gimana? Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan asal, ya. Saya nonton sebuah podcast, ya. Dikisahkan di sana ada yang namanya Andra, itu gitaris Dewa, anak-anak muda pasti tahu. Gitaris Dewa 19 namanya Andra. Dia seorang yang sangat profesional. Dan si Ari Lasso menyampaikan satu kali pada saat manggung ada bagian yang salah katanya, ya, di dalam sebuah lagu. Mungkin ada nada yang salah, ya. Dan itu yang membuat dia langsung sedih, bahkan tidak bisa tidur semalaman gara-gara itu. Hanya salah satu nada saja salah, ya. Dia tidak bisa tidur. Dia merasa bersalah sekali. Sedemikian tinggi standarnya, padahal yang dia layani hanya penggemar, padahal yang dia layani hanya manusia biasa. Tetapi mengapa yang kita katakan melayani Tuhan? Bapak Ibu, selain kita menyebarkan ibadah kita ini juga yang saya maksud adalah supaya kita belajar juga.
Jadi Bapak Ibu yang pelayanan, ya, WL apapun itu, yang pelayanan di sini, perhatikan, ada nggak yang salah tadi? Akan ada rekaman di situ. Tonton lagi nanti. Saya selalu tonton loh video saya. Tonton lagi, ada nggak yang salah tadi? Supaya kita mengevaluasi pelayanan kita. Amin Bapak Ibu. Supaya berubah terus, semakin baik terus. Tidak asal. Orang dunia saja latihan sedemikian rupa. Kalau ada salah dia pun menyesal sekali, dia pun sangat memikirkannya. Kita bolak-balik salah, nggak mikirin. Salah di sana, salah di sini, nggak mikirin. Santai aja. Jangan Bapak Ibu. Sehingga karena iman Habel, ia dibenarkan. Ia dibenarkan. Penulis Ibrani mengatakan, dengan jalan itu Habel memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Ia dibenarkan. Ini orang beriman. Dan yang berikutnya dikatakan Allah berkenan, ya. Karena imannya Allah berkenan akan persembahannya. Nah, Bapak Ibu, saya ambil waktu di sini sedikit lagi. Poin ini sangat memikat saya. Mengapa? Ya. Saya bertanya-tanya Bapak Ibu ya, dari mana Habel tahu persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Ya. Dari mana Habel tahu persembahan atau kurban yang bisa memperkenan hati Tuhan? Belum ada loh Bapak Ibu. Karena itu masih kitab-kitab awal, belum ada perintah untuk berkorban. Jadi Habel itu tidak diperintah oleh Tuhan. Oh Habel, buat persembahan untuk saya ya, nanti potong domba ya untuk saya ya. Tuhan tidak pernah perintahkan Habel untuk mempersembahkan korban. Dan saya catat di sini, belum ada sistem pengorbanan. Belum ada cara-cara mempersembahkan korban, sistem pengorbanan belum ada. Yang kita lihat dalam kitab Imamat, itu ada semua dalam kitab Imamat. Bagaimana harus mempersembahkan korban, harus memotong bagaimana bentuknya, bagaimana melihat kutu-kutunya segala macam. Ada sistemnya semua, sistem pengorbanan semua. Tapi bagi Habel belum ada itu. Kemudian belum ada contoh untuk diteladani. Jadi Habel belum ada contoh. Karena belum pernah ada yang mempersembahkan korban sebelum dia. Ya kan, ini kan anaknya Adam ini. Anaknya Adam, belum ada contoh untuk diteladani. Belum ada imam yang mengajar dia. Belum ada imam yang mengajar Habel untuk mempersembahkan. Begini caranya ya, harus begini, harus begono, harus begini. Begini asapnya, begini apinya, harus ini kayu bakarnya, harus begini korbannya. Enggak ada Bapak Ibu. Tetapi luar biasanya ya, orang beriman ini dia bisa tahu hatinya Tuhan. Amin. Enggak ada perintah, enggak ada contoh, enggak ada yang mengajarin, tapi dia bisa tahu hatinya Tuhan. Itu yang hebat. Ya. Belum ada apa-apa loh Bapak Ibu. Belum ada gereja pada saat, apalagi gereja. Ya, kita belajar Bapak Ibu ya dalam ibadah exploring worship. Ya, kita belajar bahwa ada namanya Yahudi sejati. Yahudi sejati ini bukan Yahudi lahiriah, tapi Yahudi yang melakukan firman Tuhan. Walaupun dia tidak tahu hukum Taurat, tapi dorongan hati nuraninya, dia bisa melakukan hukum Taurat. Itu Yahudi sejati. Ya. Daripada orang-orang Yahudi yang sudah tahu Taurat, sudah tahu firman Tuhan, sudah ada kitab sucinya, tapi dia melanggar Taurat itu. Ini termasuk Habel ini Bapak Ibu yang saya lihat. Ini orang-orang yang belum tahu firman Tuhan, belum ada kitab, belum ada kitab suci, tapi dia bisa mencapai hatinya Tuhan. Dia bisa tahu ini yang berkenan kepada Allah. Dan Alkitab menyaksikan bahwa persembahan Habel ini adalah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Percuma Bapak Ibu kalau kita melakukan sesuatu tapi tidak berkenan kepada Tuhan. Percuma, kita sia-sia, kita capek. Mari kita cari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, kita cari tahu apa yang Tuhan berkenan, supaya pelayanan kita pada saatnya nanti diapresiasi oleh Tuhan. Yang terakhir dari Habel ini, karena iman Habel, ia dikatakan masih berbicara sesudah ia mati. Coba sekali lagi Desi, bagian terakhir, ya. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Iya, benar ya. Ini yang kelima. Ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel masih berbicara
sesudah ia mati. Hati-hati Bapak Ibu ya, teman-teman. Ini bukan horor ya. Oh, dia sudah mati berbicara. Iya, hantu dong. Horor dong. Bukan ya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bahwa kematian pun tidak dapat meniadakan kesaksian dia sebagai orang beriman. Jadi Bapak Ibu, kalau kita beriman, meski kita sudah meninggal nanti, kita itu masing-masing menginspirasi orang lain. Amin Bapak Ibu. Kalau Bapak Utagal beriman sungguh-sungguh, maka Desi nanti, bahkan keturunannya nanti masih membicarakan imannya Pak Utagal. Itu maksudnya di sini. Ya. Oh dulu, kalau Desi kan Bapak. Oh dulu Bapak begini, berdoa selalu bersyukur sama Tuhan. Itu artinya berbicara. Jadi masih ada kesaksian iman itu. Kemudian diteruskan Desi lagi kepada anaknya. Oh dulu Opung berangsur-angsur terus, masih berbicara terus. Ini yang kita mau Bapak Ibu, amin. Supaya kita masih berbicara bagi keturunan kita ketika kita sudah mati. Ini yang paling penting. Kalau duit kita tinggalkan itu mungkin setahun 2 tahun selesai itu. Tapi kalau iman kita yang kita tinggalkan, kita teruskan kepada anak cucu kita, itu yang luar biasa. Artinya apa? Oleh karena orang tuanya, kami suami istri, anak saya menjadi orang beriman. Dan dia nanti menyaksikan, oh ayah saya, oh mami saya dulu beriman. Itu lebih dari pujian yang lain Bapak Ibu. Itu lebih daripada harta benda atau apapun yang saudara boleh tinggalkan kepada keturunan saudara. Amin. Apalagi tidak ada yang tinggalkan. Nggak ada yang tinggalkan juga. Nggak ada sawah juga yang diwariskan. Tidak ada rumah juga yang diwariskan kepada anak-anak. Ya. Tidak ada juga yang jasmani. Apalagi tidak ada Bapak Ibu. Mari kita tinggalkan iman bagi mereka. Amin. Ini artinya di sini. Ia masih berbicara sesudah ia mati. Habel masih berbicara sampai pada saat ini. Dia masih berbicara. Dia sedang berbicara kepada kita pada saat ini. Wah, udah lama sekali, 3.000 tahun yang lalu dia udah meninggal, tapi dia masih berbicara. Imannya masih berbicara bagi kita pada saat ini. Ya. Ini yang harus kita kejar Bapak Ibu. Ya, supaya kita tetap bisa berbicara. Kita tetap bisa menjadi kesaksian bagi keturunan selanjutnya, bagi anak-anak kecil, ya, bagi sekolah minggu yang tadi. Artinya mereka bisa meneladani iman kita. Ini iman yang menyelamatkan Bapak Ibu. Ya. Jadi saya tutup di sini karena sudah waktunya. Ya, saya tutup di sini. Ya, kita baca bersama-sama. Saya suka kita baca bersama-sama bagian terakhir ini. Ya. 1, 2, 3. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang berkomitmen. Tidak ada yang lain. Kalau imanmu masih sebatas perasaan, masih sebatas ucapan, masih di angan-angan, belum pada sebuah tindakan, itu belum menyelamatkan. Jangan salah kaprah Bapak Ibu. Sekarang ini saya lihat, saya perhatikan, kekristenan ini semakin diseret, semakin gampangan. Sehingga banyak umat Tuhan yang tidak lagi militan, tidak lagi sebuah kekuatan, ya. Lembek sekali. Ya. Iman yang Tuhan mau adalah iman yang berkomitmen. Itu yang akan kita pelajari nanti sepanjang Alkitab. Ya, iman mereka itu berkomitmen. Tokoh-tokoh beriman itu adalah orang-orang yang teguh. Amin. Enggak gampang layu. Apapun tantangannya, dia tetap maju terus. Tidak ada yang lain selain Tuhan. Mau dibakar, mau masukkan gua singa, mau diapain? Tidak ada ampun. Tidak ada kompromi. Itu orang beriman, berkomitmen. Ini saja Bapak Ibu, sebenarnya masih bisa dieksplorasi lebih jauh, tapi karena waktu saya juga terima kasih saudara masih mendengarkan. Oleh yang selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala. Haleluya.